Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar bikin penasaran. Sebuah benturan budaya yang luar biasa antara mitos kuno yang udah mengakar banget di masyarakat dengan realitas teologi yang sebenarnya sangat logis dan praktis. Kita bakal ngomongin soal bulan Sura, atau yang kita kenal juga sebagai bulan Muharram. Buat sebagian orang, ini bulan suci yang penuh makna. Tapi buat jutaan orang lainnya, wah, ini dianggap bulan yang penuh bayang-bayang petaka. Kok bisa gitu ya? Coba deh kalian perhatiin, pernah nggak sih mikir, kenapa industri wedding alias pernikahan yang perputarannya sampai miliaran rupiah itu, tiba-tiba bisa stop total selama sebulan penuh setiap tahunnya? Gedung-gedung resepsi yang biasanya full booked, mendadak sunyi senyap. Calon pengantin pada panik, sampai rela ngegeser jadwal jauh-jauh hari cuma buat menghindarin satu hal, bulan Sura. Pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya paling mereka takutin? Oke, kita masuk ke bagian pertama nih, fenomena bulan Sura sepi. Mari kita lihat realitasnya di lapangan. Di berbagai wilayah di Indonesia, fenomena bulan Sura ini benar-benar menciptakan dampak fisik yang kerasa banget. Bisnis kali wedding organizer, catering, sampai dekorasi mendadak lumpuh total. Pemesanan anjlok jadi nol. Gedung-gedung megah tiba-tiba kosong melompong nggak ada yang pakai. Kenapa? Karena masyarakat secara kolektif sengaja numpukin jadwal hajatan mereka di bulan sebelum atau sesudahnya. Ini bukan sekadar mitos biasa loh. Ini udah jadi fenomena sosial ekonomi yang masif. Terus, apa sih alasan dibalik kelumpuhan industri ini? Ternyata berakar dari ketakutan yang spesifik banget. Banyak yang percaya kalau nekat nikah di bulan Sura, wah, rumah tangganya bakal dihantam malapetaka. Mulai dari bakal sering berantem, terlilit utang yang gak ada habisnya, susah punya anak, sampai ancaman cerai atau bahkan kematian mendadak. Belum lagi ada mitos lokal soal keraton gaib yang bilang kalau Sura itu bulannya Kanjeng Ratu Kidul lagi ngadain hajatan besar. Jadi katanya manusia nggak boleh ikutan bikin hajatan biar nggak kena kutukan. Lumayan bikin merinding juga kan? Nah sekarang kita masuk ke bagian kedua. Mitos Sura versus syariat Islam. Mari kita bongkar. Di materi yang kita bedah hari ini ada satu konsep yang disorot tajam. Namanya tatoyur atau tiarah. Gampangnya gini. Tatoyur itu kebiasaan mengaitkan nasib buruk atau kesialan sama hari, waktu, atau bulan tertentu. Padahal secara teologi, Islam itu justru hadir buat ngehancurin mentalitas takut sama hari atau angka. Jadi, nganggap sebuah bulan itu bawa sial bawaan, itu sebenarnya kekeliruan fatal yang bertentangan banget sama keyakinan kalau segala sesuatu itu kan ketetapan Sang Pencipta. Coba deh lihat kontrasnya. Ini menarik banget. Di satu sisi, tradisi turun-temurun ngelabelin Sura sebagai bulan kutukan. Tapi di sisi lain, kalau kita cek teks aslinya di Al-Quran dan hadis Sahih, bulan Sura atau Muharram ini justru satu dari 4 bulan yang paling suci. Bahkan Nabi Muhammad ngasih julukan resmi, Syahrullah, yang artinya bulan Allah. Ironis banget kan? Bulan yang jelas-jelas diklasifikasikan sebagai bulan suci, malah ditakutin setengah mati sebagai pembawa malapetaka. Dan tahu nggak, tradisi ketakutan semacam ini itu udah pernah dipatahin di zaman dulu. Dulu di zaman Arab kuno, ada mitos serupa yang bilang kalau bulan Syawal itu bulan sial buat nikah. Buat ngeruntuhin tahayul itu, Rasulullah malah sengaja nikahin Sayyidah Aisyah pas banget di bulan Syawal. Hasilnya, pernikahan itu jadi salah satu yang paling bahagia dalam sejarah. Ini bukti telak kalau kalender atau nama bulan sama sekali nggak punya kekuatan buat nentuin bahagia atau enggaknya sebuah pernikahan. Lanjut ke bagian ketiga. Sejarah asli larangan Sura. Gimana ceritanya mitos ini bisa muncul? Kalau ditarik mundur, asal-usulnya tuh benar-benar murni dari sejarah geopolitik, bukan kutukan mistis. Pertama, di tahun 61 Hijriah, ada tragedi Karbala yang bikin bulan Muharram jadi bulan duka cita mendalam buat dunia Islam. Terus melompat ke abad ke-17, Sultan Agung dari Mataram Islam menyatukan kalender Jawa dan Hijriah. Waktu itu beliau ngimbau rakyatnya, yuk jangan pada pesta pora dulu, kita fokus prihatin dan berzikir buat negara. Tapi sayangnya, imbauan politik spiritual ini seiring berjalannya waktu malah terdistorsi. Masyarakat awam yang lupa konteks sejarahnya pelan-pelan mengubah imbauan itu jadi takhayul kalau bulannya yang dikutuk. Dari sinilah muncul bahaya teologisnya. Sumber kita ngutip sebuah hadis qudsi yang ngasih warning sangat tegas. Bunyinya kira-kira, anak Adam menyakiti aku. Dia mencela waktu, padahal aku adalah pencipta waktu. Poinnya dapat kan? Nyalahin bulan Sura sebagai biang kerok perceraian atau masalah hidup, itu pada dasarnya sama aja kayak mencela Sang Pencipta waktu itu sendiri. Waktu itu netral, dia nggak punya niat buruk buat ngehancurin pernikahan siapapun. Nah, sekarang kita bahas dari kacamata modern di bagian keempat, jerat psikologis mitos kesialan.
Orang sering banget mengkambing hitamkan kutukan Sura, seolah ada energi gaib yang bikin rumah tangganya berantakan. Tapi kalau dibedah secara ilmiah, ini tuh murni fenomena psikologis yang namanya self-fulfilling prophecy, alias ramalan yang diwujudkan oleh pikiran kita sendiri. Gesekan rumah tangganya memang nyata, tapi yang bikin rusak itu bukan kalendernya, melainkan kecemasan berlebihan dan ekspektasi bakal gagal yang udah duluan tertanam di kepala pasangan itu, bahkan sejak mereka ijab kabul. Gimana sih siklus merusak ini bisa kejadian? Bayangin gini, ada pasangan yang terpaksa nikah di bulan Sura. Karena omongan orang, mental mereka udah penuh ketakutan. Terus, suatu hari muncul deh masalah rumah tangga, yang sebenarnya normal, misalnya suami kena PHK. Bukannya duduk bareng nyari solusi, alam bawah sadar mereka langsung ngambil jalan pintas. Tuh kan, ini pasti gara-gara kita nekat nikah di bulan Sura. Akhirnya komunikasi putus, nggak ada evaluasi, nggak ada usaha buat memperbaikin, dan tragisnya pernikahan mereka beneran kandas. Mereka secara nggak sadar mensabotase diri mereka sendiri. Kita masuk ke bagian kelima yang paling seru nih, keuntungan finansial dan solusi. Berhadapan sama keluarga yang masih kukuh pegang tradisi memang nggak gampang. Tapi tenang, sumber kita nawarin solusi soft dakwah yang cantik banget buat ngejembataninya. Kalau keluarga takut ngadain pesta karena merasa bulan Sura itu buat prihatin, ya udah ubah aja konsepnya. Bikin akad yang sakral terus ganti resepsi mewahnya dengan acara santunan anak yatim. Kalau dibilang pamali sama leluhur, kita bisa kasih pengertian yang lembut. Kita menghormati leluhur bukan dengan libur nikah, tapi dengan ngelanjutin zikir mereka lewat membangun keluarga yang baik. Ini jalan tengah yang elegan banget kan? Dan ini dia highlight dari solusi praktisnya. Saat orang lain pada ketakutan sama bulan Sura, pasangan yang logis justru bisa panen untung. Karena banyak yang cancel acara, vendor wedding sama gedung-gedung biasanya pada banting harga, ngasih diskon gila-gilaan. Mau daftar ke KUA, kosong melompong, langsung dapat jadwal. Terus, tamu undangan juga pasti lebih gampang datang, karena nggak ada wedding lain yang bentrok. Nah, sisa puluhan juta hasil diskonan tadi bisa langsung kalian tabung buat modal usaha atau DP rumah. Wah, itu sih fondasi finansial awal pernikahan yang juara banget. Ini bawa kita ke ujung sesi bedah materi kita. Kesimpulannya udah jelas banget kan? Melepaskan diri dari mitos itu bukan cuma ngebebasin mental kita dari rasa takut, tapi nyatanya juga bisa nyelamatin dompet kita. Sekarang, keputusannya balik lagi ke kalian. Apa kalian bakal ngebiarin selembar kalender dan mitos tanpa dasar nentuin nasib bahagia kalian? Atau kalian siap ngambil pilihan yang cerdas, berani, dan merebut kembali kemuliaan bulan Sura? Makasih banyak ya udah gabung di pembahasan seru kita kali ini. Sampai ketemu